Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Muhaimin, SPDI dari SMP Negeri 1 Ulu Belu, Tanggamus, Lampung. Dalam hal ini, untuk memenuhi tugas 9 media pembelajaran PAI PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK IAIN Curup. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang jujur dan menepati janji. Nah, pada materi ini, di kelas 9 ini, pengertian jujur adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Nah, selanjutnya juga, di sini dasar hukumnya adalah di Al-Quran surat Al-Ahzab yang deretan surat ke-33, yaitu ayat 70, Quran surat Ali Imran, dan ayat 77, As-Saff 2-3, Al-Mu'minun ayat 8, Ali Imran 122, kemudian dilengkapi dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai dasar hukumnya, dalil nakli, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, selanjutnya di sini diperjelas dengan peta konsep jujur dan menepati janji. Yang pertama adalah pengertian jujur, yang kedua klasifikasi jujur, dan yang ketiga hikmah berperilaku jujur, dan ini akan berimplikasi pada perilaku jujur. Selanjutnya, di sini di dasar hukum Quran surat Ali Imran ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yang taruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Nah, artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, selanjutnya juga di sini di Al-Quran, Quran surat As-Saff yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la ta'lamun la taf'alun. Kaburan maqtala indallah ang taqulu ma la taf'alun. As-Saff ayat 2-3. Artinya, insya Allah, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci oleh Allah atau di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Selanjutnya juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan juga sebagaimana dasar hukum yang kedua, yaitu dari al-hadis ini. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalul rajulu yasduqu wa yatakhara saddaqa hatta yaktaba'ad abdallahu siddiqa wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fajr wa innal fajru yahdi ilan nar wa ma yazallul rajul yakazibu wa yatakharal kaziba hatta yuktabu indallahi kazaba. Rawahu Muslim. Dari artinya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan
dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta, memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Nah, hadis riwayat Muslim. Berlanjut ke hikmah berlaku jujur. Yang pertama adalah bernilai ibadah. Yang kedua mendatangkan pahala. Yang ketiga memberikan ketenangan batin. Yang keempat memiliki keberanian yang tinggi. Dan yang kelima mendapatkan kepercayaan besar. Dan yang keenam menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dan kehidupan. Yang ketujuh memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Nah, di sini juga dilengkapi dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al munafiqu salatu iza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khan. Rawahu al Bukhari wa Muslim. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata dia berdusta. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, jika dia dipercayai maka dia akan berkhianat. Nah, implementasi jujur di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Ini materi selanjutnya. Di lingkungan sekolah, contoh sederhana dengan tidak menyontek ketika kita ujian. Dan yang kedua, jika dilakukan di rumah, maka sederhana dengan pulang tepat waktu ketika izin keluar rumah. Dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat, contoh sederhana dengan jujur mengelola keuangan organisasi, sekecil apapun organisasi itu, seperti contoh di Karang Taruna, di iuran RT atau RW. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk kejujuran. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Artinya, jujur dalam perkataan, kita senantiasa berkata benar. Kemudian tidak berbohong. Apa adanya. Ini yang pertama. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Artinya segala tingkah laku dan perbuatan kita akan mencerminkan apa yang menjadi ucapan itu. Maka inilah materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalaupun kurang tepat pada sasarannya. Sebagai media pembelajaran semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.